Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faya ayyatuhal ummahatul akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmatul iman wa ni'matul Islam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini, dengan izin Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ada berbagai macam jenis. Dilihat dari waktu, sebab, tempat, dan yang lainnya. Ada yang dilihat dari waktu, contohnya qobliyah dan ba'diyah. Itu dilihat dari waktu sholat setelah sholat wajib. Ada yang dilihat rakaatnya, jumlah rakaatnya. Ada yang dilihat tempatnya dan kaifiyatnya, tata caranya. Kenapa kita mempelajari sholat sunnah? Sebagaimana sudah kita pelajari dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amal perbuatan manusia yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik, maka dia telah beruntung dan selamat. Wa in fasadat khaba wa khasira. Jika salatnya rusak, khaba, dia akan kecewa, wa khasira, dan rugi. Makanya kalau sholatnya baik, pasti dia beruntung. Karena sholat itu barometer ketakwaan seseorang. Wa in saluhat, tapi wa in fasadat, kalau sholatnya tidak bagus. Apa maksudnya tidak bagus? Menunaikannya tidak sesuai dengan kaifiyat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kadang tidak tepat waktu, kadang diakhirkan, kadang pikirannya kemana-mana. Jadi banyak penyebab sholatnya itu kurang bagus. Kalau kurang, fa in intaqasa min fardhatin syai'a, jika salat-salat yang wajibnya kurang,
Qala Rabb tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Unduru hal li'abdi min tatawwu'in. Lihatlah, si hambaku ini punya tatawwu' enggak? Tatawwu' artinya sukarela. Salat sukarela. Salat sunnah. Fayukammalu biha man taqas. Maka akan disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah itu. Dengan yang sunnah-sunnah itu menyempurnakan yang wajib yang kurang. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian seluruh amal yang lain akan seperti itu. Yang sunnah menyempurnakan yang wajib. Macam-macam salat sunnah. Macam-macam salat sunnah. Yang pertama, salat sunnah rawatib. Apa artinya rawatib? Mengikuti salat fardu. Rawatib artinya mengikuti salat fardu. Semua salat fardu ada salat rawatibnya. Baik subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Salat rawatib atau sunnah-sunnah rawatib artinya salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Rawatib dari bahasa Arab rotib. Rotib artinya mengikuti, urut. Yang pertama, yang mengikuti salat subuh. Yang pertama yang mengikuti salat subuh ada qobliyah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Bahkan salat sunnah rawatib subuh, qobliyah subuh ini langsung disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, "Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, yang disebut salat sunnah qobliyah subuh artinya salat sunnah fajar. Jadi jangan bingung, salat sunnah fajar itu apa sih? Salat sunnah fajar itu salat sunnah sebelum subuh. Keutamaannya apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Baik ketika beliau mukim maupun ketika beliau safar, pergi ke luar Madinah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atai al-fajri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjaga dan disiplin dengan kuat melebihi penjagaan beliau terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Makanya ibu usahakan jangan pernah tinggalin ini 2 rakaat sebelum subuh. Bacanya apa? Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Diringankan ibu. Jangan panjang-panjang. Jangan sampai nanti salat sunnahnya lebih panjang dari salat subuhnya. Enggak. Salat subuh itu minimal 60 ayat. Yang seringnya Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u sittina ila mi'ati ayatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh itu membaca 60 sampai 100 ayat. Ya kalau kita
tidak seperti lamanya beliau, ya kita pilih yang kita hafal. Karena apa, Bu? Karena ini menunjukkan bahwa kita ini ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya. Bahkan orang yang keluar salat subuh itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ghada ila salatil fajri fahuwa fi ismati Allah, fi ismatillah. Barang siapa keluar untuk menunaikan salat subuh, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi dhimmatillah. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Itu pembagian sholat sunnah rawatib. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Jadi yang muakkadah ada 12 rakaat. Yang muakkadah ada berapa? 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat. Lebih baik 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu muakkadah. Adapun yang ghairu muakkadah itu 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah itu ghairu muakkadah. Yang tidak boleh sholat sunnah setelahnya adalah sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar. Itu tidak ada sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah rawatib mengikuti sholat zuhur. Ada 2, qobliyah dan ba'diyah. Yang qobliyah boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau ibu-ibu, kemudian ba'diyah setelah zuhur 2 rakaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa wasnataini ba'daha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qobliyah subuh 4 rakaat dan 2 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, salat sunnah rawatib yang mengikuti salat asar. Nah ini ghairu muakkadah. Muakkadah itu artinya ditekankan ya. Kalau ghairu muakkadah berarti tidak ditekankan. Muakkadah artinya apa, Bu? Ditekankan sekali. Kalau ghairu muakkadah tidak ditekankan. Salat asar ada salat sunat rawatibnya, Bu, yaitu qobliyah. Berapa rakaat? 2 atau 4. Boleh 2, boleh 4. Berdasarkan hadis, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat lebih utama ketika kita safar. Lebih utama mana? Mengqasar. Zuhur jadi berapa? 2. Asar jadi berapa?
2. Maghrib jadi berapa? 3. Nggak bisa 1,5 ya. Isya jadi berapa? 2. Subuh 2. Nggak bisa jadi 1. Itu yang lebih utama ibu-ibu. Walaupun ibu-ibu sudah sampai rumah, sudah sampai kampung. Misalkan di kampung seminggu. Di kampung seminggu. 4 hari ibu-ibu boleh qashar tuh. 4 hari dari semenjak sampai di rumah di kampung itu boleh qashar. Karena ibu masih berstatus sebagai musafirah. Kalau laki-laki musafir, kalau perempuan musafirah. Selama ini begitu nggak Bu? Enggak ya? Sempurna terus ya? Berarti ibu-ibu kampungnya apa, tempat tinggalnya 2, di sini sama di kampung gitu kan? Padahal Islam memberikan kemudahan Bu. Selama kita statusnya masih musafir, boleh nggak puasa, walaupun sudah sampai rumah. Boleh mengqashar sholat, karena kita masih sebagai musafir. Kita sedang tidak di tempat tinggal asli kita, tapi kita sedang pulang ke rumah orang tua atau ke saudara. Wallahu alam, untuk yang sholat 2 rakaat setelah asar, apakah boleh apa tidak? Ini masalah khilafiyah. Apakah ini khusus untuk Nabi, min khosaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau laisa ala dzalik, atau enggak khusus? Karena Nabi selalu atau sering mengerjakan 2 rakaat setelah asar. Tapi kita sebagai yang belum tahu dalilnya secara tegas, untuk kehati-hatiannya ya kita pilih yang lebih menenangkan kita. Kalau kita tenang, saya mau sholat setelah asar karena memang ada dalil. Saya enggak karena Rasulullah mengatakan di antara waktu yang terlarang adalah untuk sholat sunnah mutlak, dan ba'diyah tidak ada setelah asar. Yang keempat, yang mengikuti sholat maghrib. Yang mengikuti sholat maghrib ada qobliyah 2 rakaat dan ada ba'diyah 2 rakaat. Lah yang qobliyah ghairu muakkadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qoblal maghribi liman syaa." Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla bihimul maghrib. Rasulullah salat maghrib bersama seorang sahabat Mahmud bin Lubaid. Falamma sallama qala irka'u hataini raka'ataini fi buyutikum. Salatlah 2 rakaat setelahnya di rumah-rumah kalian. Jadi yang paling baik salat sunnah itu di rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan salat wajibnya di rumah, salat sunnahnya di rumah. Adapun laki-laki yang paling bagus salat sunnahnya di rumah. Apalagi rumahnya dekat, salatnya di rumah. Kalau salat sunnah, adapun salat wajib di masjid. Dan disunahkan membaca 2 rakaat setelah maghrib Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang kelima, salat Isya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar, hafidtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla salati subhi. Aku menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat sebelum maghrib, setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ibu-ibu pengen rumah di surga enggak?
Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah yang terjemahannya kurang lebih, barang siapa menjaga sholat sehari semalam 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah di syurga, dibangunkan istana di syurga. Kenapa, Bu? Kenapa kita disunahkan sholat sunnah qobliyah? Karena ibaratnya itu mau pemanasan, Bu. Itu sebagai muqaddimah. Kalau kita langsung ke inti, orang mau lomba lari, orang mau melakukan aktivitas yang berat atau aktivitas yang sangat-sangat serius, dia membutuhkan warming up, pemanasan atau pembukaan ya, muqaddimah. Kalau kita sholat sunnah dulu, insya Allah hati kita akan udah siap, pikiran kita akan lebih tenang, dan hati kita lebih mantap, dan itu bisa merenggangkan dari sisi kesehatan ya, itu bisa merenggangkan otot-otot yang tegang, bisa menjadikan kita itu badan kita siap, tidak malas dan tidak kaku. Dan manfaatnya banyak sekali ya, sholat sunnah. Iya, jadi banyak sekali faedah dari salat-salat sunnah. Yang pertama, sebagai penyempurna kekurangan salat wajib dari sisi pahala di akhirat. Tadi hadisnya sudah kita baca. Kita kan sholat wajib, ada yang 100% khusyuk enggak? Ada yang mikir nanti pulang kampung pakai apa gitu kan? Ada yang mikir nanti tugas PR-ku belum dikerjain gitu kan? Ada yang mikir besok anakku sekolah mau gimana? Ada yang kadang sholatnya diakhirkan, ya enggak? Ibu-ibu selalu on time di awal waktu, apa kadang mengakhirkan? Selalu awal waktu. Alhamdulillah. Kadang-kadang sholatnya buru-buru karena mungkin ada hal-hal yang kita ingin lakukan. Kan pahalanya bisa berkurang itu, Bu. Ada orang sholat pahalanya cuman 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Setengah udah gede banget itu. Yang dapat full jarang. Nah, kenapa kita mendapatkan pahala tidak full? Ya karena kita kadang nggak khusyuk, pikirannya nggak tenang, nggak fokus, kadang mengakhirkan, kadang gerakannya cepat-cepat, kadang bacaannya nggak benar, baca Al-Fatihahnya kadang salah, kita nggak sadar, atau kadang kita suka melirik-lirik sholatnya, nggak ngelihat ke tempat sujud. Nah itu kan pahalanya bisa kurang sempurna, ibu-ibu. Nah sholat sunnah bisa menambal, menyempurnakan kekurangan itu, ibu-ibu. Kedua, menjadikan Allah cinta, ibu-ibu. Semakin kita banyak sholat sunnah, Allah semakin cinta. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku beribadah, mengerjakan ibadah yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Hatta uhibbahu,
sampai aku mencintainya. Berarti Bu, kalau kita sering sholat sunnah, kita dicintai Allah. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'u alladhi yasma'u bih. Kalau aku mencintainya, aku akan menjadi pendengaran ketika dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu bih. Dan aku akan menjadi tangannya ketika dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi tangannya, kakinya ketika dia berjalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikenal oleh Allah dengan banyak berzikir. Salat itu termasuk zikir. Salat termasuk doa. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki yang banyak berzikir, wanita-wanita yang banyak berzikir, sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang keempat, banyaknya sujud, salat akan mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Rabi'ah atau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Maaf, namanya Rabi'ah bin Ka'ab, itu kebalik Bu. Rabi'ah bin Ka'ab, itu salah ya, itu Ka'ab bin Rabi'ah. Yang betul apa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin menemanimu menjadi tetanggamu di surga. Mau ibu-ibu jadi tetangga Rasulullah di surga? Mau banget ya. Jadi tetanggaku mau nggak? Enggak ya. Kata Rasulullah apa? A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku dengan, atau bantulah aku dari dirimu dengan banyak sujud. Banyak sujud artinya banyak apa? Salat. Bukan sujud terus. Setiap mau ngapa-ngapain sujud. Enggak. Di situ artinya disebutkan sebagian untuk menyebut keseluruhan. Sujud kan salah satu dari gerakan salat. Dengan banyaknya sujud artinya dengan banyaknya salat. Jadi ibu-ibu banyakin salat Bu. Terutama yang wajib, nggak boleh ketinggalan. Nah yang sunnah, jangan pilih-pilih. Kalau kita lagi sehat, kalau kita lagi hati tenang atau hati tidak tenang, ambil wudhu, sholat. Terutama sholat-sholat yang rawatib. Yang kelima akan menjadi wali-wali Allah Bu. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada bagi mereka rasa takut dan bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi ciri-ciri wali Allah ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Beriman. Yang kedua apa? Bertakwa. Itu wali Allah Bu. Walaupun nggak punya kesaktian, walaupun kita bukan keturunan Rasul, walaupun kita penampilannya biasa-biasa saja, bukan ulama, bukan tokoh agama, bukan guru ngaji, kita semuanya bisa jadi wali Allah Bu. Dan ibu kalau bisa rahasiakan salat-salat sunnah ibu. Maksudnya nggak usah ceritain ke orang. Oh semalam aku habis tahajud sampai bengkak nih. Nah
Nggak usah cerita-cerita gitu, Bu. Apalagi status. Misalkan, tenang hatiku, malam ini bisa bangun menghadap Allah. Aku ketuk pintu Allah. Ya, takutnya jadi apa, Bu? Ria. Kita nggak usah status, nggak usah apa, kerjain aja udah diem. Kita kan nggak pengen dipuji manusia, Bu. Kita pengen dipuji siapa? Allah. Biar saja, Bu, manusia menganggap kita nggak baik. Manusia melihat kita, oh dia mah biasa-biasa aja. Biarin, Bu. Kita tidak usah merasa sakit hati atau tersinggung. Enggak. Iya, emang saya biasa-biasa aja kok. Gitu aja udah. Sembunyikan amal, Ibu. Salat sunnah sembunyikan, puasa sunnah sembunyikan, baca Al-Kahfi sembunyikan, baca Al-Quran sembunyikan, hafal Al-Quran sekian-sekian juz sembunyikan, kecuali di saat diperlukan. Boleh kita cerita. Ya, kita lebih baik dikenal di manusia itu nggak soleh, tapi dikenal oleh Allah sebagai orang soleh. Yang keenam, doanya akan mustajab, ibu-ibu. Karena ketika orang itu bertakwa, beriman, banyak sholat sunnah, dia akan dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, maka doanya akan diijabah. Yang ketujuh, anggota sujud tidak akan tersentuh api neraka, ibu-ibu. Semakin kita banyak sujud, banyak sholat, nggak akan tersentuh api neraka. Kedelapan, tempat sujud akan menjadi saksi. Kita pernah sholat sunnah di mana? Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, kadang pindah-pindah, kadang di sana, kadang di sini. Itu akan menjadi saksi. Yang 10, menjadi pemberat mizan hasanah, pemberat amal kebaikan, ibu-ibu. Kita nanti amal kita akan ditimbang. Dan kalau kita dulu, Bu, perhatikan ibu-ibu, dulu pernah nggak kita ninggalin sholat sampai berkali-kali, ya nggak? Waktu masih belum kenal hidayah sunnah gitu ya. Kayaknya sholat itu, yang penting kan hatiku baik gitu. Yang penting kan hatiku aku jilbabi. Lah emang yang disuruh jilbabin hatinya gitu kan. Pernah kan kita dulu waktu sekolah SMA misalkan nggak sholat, ya nggak? Pernah misalkan kita dulu waktu pulang kampung ketiduran sampai rumah lupa nggak sholat. Nah, supaya kita ini diampuni dosa-dosanya yang dulu nggak sholat, banyakin sholat sunnah. Kita banyak dosa, ibu-ibu. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam banyak berbuat dosa, dan yang sebaik-baik manusia yang pernah berbuat dosa, yang bertaubat. Misalkan juga ibu-ibu, dulu kita nyakitin orang, kita kadang pernah mengambil hak orang. Kadang kita juga mungkin pernah melakukan kezaliman. Ikuti, Bu, ikuti perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang paling baik adalah sholat. Ibu-ibu, kita misalkan sholat pakai modal nggak, Bu? Enggak ya. Yang penting tenaga dan kemauan ya. Kalau kita mau sedekah harus ada duit? Harus. Kalau kita mau haji harus ada duit? Harus. Kalau kita mau bantu korban banjir harus ada duit? Harus. Kalau kita mau memberi makan orang berbuka harus pakai duit? Harus. Tapi kalau sholat,
Yang penting kita udah pakai baju, nutup aurat, itu bisa menjadikan kita orang yang banyak pahala. Tapi bukan untuk dipamerkan ya, tapi untuk kita menjadi orang yang istiqomah. Dan yang ke-11 akan husnul khotimah. Apa husnul khotimah, Bu? Mati dalam keadaan baik. Kita kan nggak tahu kita matinya kapan ya, Bu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu apa yang akan dilakukannya esok hari, dan seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Senang nggak, Bu? Kita lagi sholat sunnah, tahu-tahu mati. Senang nggak? Senang banget. Karena itu pertanda kita husnul khotimah. Husnul itu artinya baik, pakai ha ya. Husnul artinya apa? Baik. Khotimah penutup. Penutup yang baik. Yang ke-12, dijaga rizkinya dan diberkahi umur dan waktunya. Ibu-ibu, kalau kita rajin ibadah, kita nggak usah ngoyo-ngoyo nyari duit pun rezeki udah dijaga, Bu. Mana dalilnya? Dalilnya di surat Az-Zariyat. Silakan dibuka surat Az-Zariyat ayat 57. Surat ke-51 ayat 57. Ayo buka. Ayo dibaca artinya. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuasaan lagi sangat kokoh. Nah, ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya baca. Wa ma khalaqtul. Artinya? Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Iya. Terus artinya baca lagi sekali lagi yang setelahnya. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Heeh. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuasaan lagi sangat kokoh. Barakallahu fiik. Jadi setelah Allah menyebutkan tujuan penciptaan manusia untuk ibadah, lalu Allah menjamin, nahnu narzukukum ma nuridu minkum mir rizkin wa ma uridu minkum ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberi rizki. Jadi Ibu, semakin kita beribadah kepada Allah, semakin rizkinya dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.